Oke, ini siapa, Nak? Siapa namanya, Nak? Desi, Bu, absen 17. Oke, silakan, Nak. Bagaimana jawabannya? Portugis itu marah karena Spanyol tuh bisa sampai ke Maluku yang dimana itu wilayah timur. Padahal Portugis itu yang punya wilayah timur dan Spanyol tuh harusnya ke wilayah barat. Oke, good sekali Desi. Jadi masih ingat ya yang kemarin sudah kita bahas. Yuk kita coba lihat kembali, kita coba flashback ke kemarin yang sudah kita bahas. Nah ini kan isi dari perjanjian Tordesillas itu kan intinya adalah membagi dunia ini menjadi dua bagian, ya bagian timur dan juga bagian barat. Seperti yang sudah kalian ketahui, bagian timur ini ya yang ditunjuk menggunakan kursor ini adalah milik Portugis. Jadi Portugis punya hak monopoli, punya hak pelayaran untuk sampai ke wilayah-wilayah timur ini. Nah sementara kalau Spanyol bolehnya ke sini, ke bagian barat. Nah jadi dalam dalam anggapannya si Portugis, mereka merasa bahwa Spanyol ini sudah melanggar perjanjian Tordesillas. Ini kan bagian timur, ngapain Spanyol ada di bagian timur? Kan tadi sudah dibagi jadi dua, kalau itu sudah barat. Kenapa sekarang ada di Maluku? Itu yang membuat Portugis kemudian merasa sangat kesal sekali, sangat marah kepada Spanyol ya, sehingga terjadilah konflik baru nih antara Spanyol dan juga Portugis di Maluku. Nah, menurut Portugis, enggak kok, kita udah benar kok ini jalannya kita sudah sesuai dengan perjanjian. Kenapa? Karena kita sudah berlayar ke arah barat, gitu ya. Kita enggak ke timur, tapi ujung-ujungnya sampai ke timur juga ya, karena dunia ini bulat, ya bumi kita bulat. Gitu. Nah, akhirnya karena dua-duanya merasa bahwa mereka sama-sama benar, antara Portugis dan Spanyol yang sampai akhirnya diselesaikan oleh perjanjian baru dan bahkan pada saat itu Paus sampai turun tangan ya, Paus Alexander itu sampai turun tangan untuk menyelesaikan konflik antara dua negara ini. Perjanjian apa yang mereka sepakati? Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, ini adalah perjanjian Saragossa atau bisa juga tulisannya Feza ya, Saragossa. Nah ini isi dari perjanjiannya sebenarnya ada beberapa kalimat cukup panjang tapi saya singkat saja menjadi dua ya biar lebih gampang. Nah ini yang pertama intinya dalam perjanjian itu adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Sementara Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Berarti dengan demikian dari peristiwa ini kita bisa sama-sama melihat bahwa ternyata keberadaan Spanyol itu cukup singkat di Indonesia. Nanti kita akan lihat juga langsung di pembahasan perlawanan terhadap bangsa Barat. Ya, jadi bangsa Spanyol ini hanya sekitar 8 tahun ya ada di Indonesia. Karena perjanjian ini memaksa mereka harus mundur dari Indonesia dan memfokuskan kegiatan mereka di Filipina. Makanya kalau kita lihat dalam realita kehidupan sampai saat ini, Filipina itu banyak mendapat pengaruh dari Spanyol ya. Bahkan perkembangan agama Katolik itu sangat luar biasa sekali di Filipina. Karena pada saat itu ketika Spanyol menguasai Filipina pun pausnya adalah orang Spanyol ya. Jadi memang pengaruh agama Katolik juga sangat luar biasa di sana. Nah kemudian kita coba melihat kalau tadi kita sudah melihat Spanyol secara singkat saja karena memang Spanyol tidak lama ada di Indonesia. Nah kita lanjut ke negara berikutnya. Setelah Spanyol ada siapa ya? Negara mana ya? Siapa nih? Biasanya tampilannya kayak gini nih. Siapa nih? Dari negara mana setelah Spanyol? Pertama kan ada Belanda. Oke, kita lihat yang Belanda ya. Ini adalah orang pertama yang melakukan penjelajahan samudera dari Belanda. Tapi memang namanya kurang terkenal ya. Karena penjelajahan yang dilakukannya itu bisa dikatakan sangat gagal. Kenapa bisa gagal? Kita melihat bahwa Barents ini dia mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Wah, ekstrim juga ya perjalanan yang diambil oleh Barents ini. Lihat di kereta pelayarannya cukup fokus ke tanda yang merah ini ya. Jadi yang
bahwa ini sudah bukan bagian dari penjelajahannya. Nah, ini kita lihat, ini adalah jalur pelayaran yang dilakukan oleh Barents. Jadi dia dari Amsterdam gitu ya, kemudian dia pergi ambil jalur pelayarannya ke wilayah utara ya, jadi kutub utara. Nah, karena kutub utara itu keadaannya sangat ekstrim, keadaan cuacanya sangat dingin sekali, di sana banyak es begitu ya, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Barents ini tidak berhasil untuk sampai ke tujuannya. Ya, yang ada dia menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dan memaksa dia untuk kembali lagi pulang ke negara asalnya. Nah, kemudian karena William Barents ini telah gagal melakukan perjalanannya, jadi dia ambil wilayah utara, maka kemudian untuk penjelajahan berikutnya dari Belanda, mereka tidak melakukan jalur penjelajahan yang sama. Ya. Penjelajahan kedua yang dilakukan oleh Belanda oleh Cornelis de Houtman ya. Jadi pada saat itu Cornelis de Houtman tidak mengikuti jalurnya William Barents ya. Tapi kalau kita lihat secara seksama dari peta pelayarannya ini, maka ini bisa kita katakan mirip dengan siapa? Mirip dengan negara Spanyol atau Portugis nih perjalanannya Belanda ini sampai ke Indonesia. Lebih mirip ke siapa? Spanyol atau Portugis? Portugis. Portugis. Ya, jadi ini mirip dengan Portugis ya. Jelas bahwa kalau Portugis dia langsung ambil wilayah timur, kemudian dia melewati Afrika ya, Afrika bagian barat ini, kemudian dia menuju ke Afrika Selatan, kemudian dia menuju ke Afrika Timur ya. Kalau Portugis itu ke Afrika Timur dulu, baru kemudian dia ke India. Nah, sementara kalau jalan yang kita lihat dari peta pelayaran Cornelis ini, dia sampai di sini Afrika Selatan sudah sama persis dengan Portugis, tapi di sini dia tidak menuju ke Afrika Timur ya, dia langsung menyeberangi Samudra India ini, kemudian sampai ke Indonesia. Jadi bisa sama-sama kita simpulkan bahwa dari Belanda orang yang pertama kali bisa sampai ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman. Tapi bedanya Cornelis de Houtman ini dia tidak atas nama pemerintah negaranya ya. Kalau Portugis dan Spanyol itu kan dari negaranya langsung. Nah, sementara kalau Cornelis ini dia dari sebuah perusahaan dagang yang ada di Belanda. Jadi tidak atas nama negaranya. Nah, kemudian dia pada saat itu ketika di Indonesia sampai di daerah Banten. Nah, lihat pada tahun 1595 Cornelis de Houtman sampai ke wilayah Banten. Namun sayangnya ketika dia ada di sana, dia tidak diterima baik oleh para penguasa Banten dan rakyatnya. Atau bisa kita katakan bahwa Cornelis de Houtman ini dia gagal dalam membina hubungan baik dengan masyarakat Banten dan juga penguasanya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Cornelis de Houtman ini punya sikap yang sangat arogan sekali. Jadi ketika dia sampai datang ke Indonesia dengan kapalnya, dengan para krunya, dia melihat bahwa kenyataan di Banten itu masih sangat tradisional dan konvensional kalau dibandingkan dengan keadaan di Belanda. Belanda itu sudah jauh lebih maju lah, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga karena merasa demikian, Cornelis de Houtman ini tinggi hati begitu ya, merasa lebih tinggi martabatnya. Jadi dia memandang rendah orang-orang yang ada di Banten. Ya, karena sikap arogannya tadi, maka kemudian dia tidak bisa diterima. Walaupun dia berhasil sampai ke Banten, sayangnya Cornelis de Houtman ini tidak membawa komoditas-komoditas penting yang diharapkan oleh Belanda pada saat itu. Nah, jadi memang sampai dia